Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Hari ini anak-anak akan belajar bersama saya, yaitu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Semar. Nah, di sebelah saya ada Petro. Yang nomor 3 ada Gareng, dan nomor 4 ada Bagong. Nah, sebelum kita belajar, Pak Semar akan memberitahu bahwa hari ini kita akan belajar tematika, subtematika, pembelajaran 3. Baik, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar membuat laporan hasil wawancara. Coba kalian ambil kembali laporan yang sudah kalian ambil tersebut. Lalu perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca pada laporan tersebut. Apakah penggunaan huruf kapital dan tanda baca sudah tepat? Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan huruf kapital dan tanda baca tersebut, marilah kita simak materi berikut ini. Penggunaan huruf kapital. Yang pertama ada huruf kapital dipakai pada awal kalimat. Contoh, ada kalimat wawancara ini berjalan lancar. Nah, awal kalimatnya adalah huruf W. Berarti huruf W ini harus menggunakan huruf kapital. Contoh lagi, hewan dan tumbuhan adalah anugerah bagi manusia. Nah, huruf pertamanya adalah huruf H, yaitu harus menggunakan huruf kapital, huruf besar. Contoh ketiga, ada kalimat setiap orang berhak mendapatkan udara segar. Di sini ada S yang berhuruf kapital. Kita berkewajiban untuk menjaga lingkungan. Nah, di sini juga huruf K awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital untuk selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama orang termasuk julukan. Nah, ini ada nama Edo. Setiap kita menuliskan tulisan nama Edo, maka E yang ada di depan harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, bagaimana jika Semar mau menulis nama lengkap Beni, padahal nama lengkap Beni ada 3. Misalkan nama lengkap Beni adalah Beni Permana Adi. Nah, kita juga harus menggunakan huruf kapital di setiap depan nama, yaitu B huruf kapital, P huruf kapital, A juga menggunakan huruf kapital. Begitupun juga 2 nama saja, Siti Herlina misalkan. Jadi S harus menggunakan huruf kapital, H juga menggunakan huruf kapital. Begitu juga dengan julukan. Misalkan ada julukan si pintar, si gembala, si periang. Nah, itu juga setiap depan katanya harus menggunakan huruf kapital, seperti contoh yang sudah terlampir. Sekarang penggunaan huruf kapital yang ketiga. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat petikan langsung. Contoh, adik bertanya, kapan kita pulang? Nah, setiap kalimat yang ada dalam petik, huruf pertamanya harus menggunakan huruf kapital ataupun huruf besar. Jadi jika kalimat biasanya ditandai dengan tanda petik di depannya kalimat ataupun ucapan seseorang. Contoh kedua, saya sudah selesai, Ani menjawab. Nah, setelah tanda petik itu harus menggunakan huruf kapital seperti sebelumnya.
Setelah itu kita akan belajar menggunakan huruf kapital. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai kata pertama penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, paman, bibi, serta kata atau ungkapan lainnya yang menggunakan dalam penyapaan. Contoh, silakan duduk Pak. Nah, jika kita menggunakan kata Pak, maka P-nya harus menggunakan huruf kapital. Ibu bertanya, kamu sudah pulang nak? Nah, di sini penunjuk hubungan kekerabatannya menggunakan kata nak, maka N harus menggunakan huruf kapital ataupun huruf besar. Penggunaan tanda titik sekarang. Nah, yang pertama, tanda titik digunakan untuk menunjukkan akhir kalimat pernyataan. Contoh, setiap pernyataan, mereka duduk di sana, mereka duduk di sini, mereka duduk di situ. Berarti di akhir kalimatnya harus menggunakan titik. Gitu ya anak-anak. Ada contoh lagi, tanaman harus disiram setiap pagi. Nah, di sini juga menggunakan titik di akhir kalimat karena ini termasuk kalimat pernyataan. Kalau kalimat pertanyaan kita menggunakan tanda tanya. Kalau kalimat pernyataan kita menggunakan tanda titik. Penggunaan tanda titik yang selanjutnya. Yang kedua, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contoh, pukul 1 lebih 53.20, pukul 01.53.20. Itu berarti 01 berartikan jam, 52 itu berartikan menit, dan 20 berartikan detik. Nah, penggunaan tanda koma yang sekarang ya. Yang pertama ada tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam perincian atau pembilangan. Contoh, telepon seluler, komputer, atau internet sekarang bukan barang asing lagi. Nah, di sini sudah ada 2 koma. Dia memisahkan perincian yang ada. Selanjutnya, Hana membeli buku, pulpen, pensil, dan buku tulis. Di sini juga menunjukkan koma sebagai tanda pemisah dalam unsur-unsur atau perincian bilangan tersebut. Penggunaan tanda koma yang kedua. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti ya, wah, hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Siapa namamu nak? Ini contohnya. Jadi sebelum kata nak, maka kita harus menyertakan tanda koma. Contoh yang kedua, wah, indah sekali. Setelah kata wah, maka kita harus menyertakan tanda koma juga. Contoh yang ketiga, dik, kamu sudah makan? Di sini juga harus kita sertakan tanda koma di setelah kata dik. Baik anak-anak, lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan kosong yang sudah lama tak terawat agar menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya tanaman obat-obatan kencur, kunyit, dan jahe. Baik, anak-anak akan menjumpai di buku tema 3
bacaan teks merawat tumbuhan dan hewan. Anak-anak bisa membaca dan nanti anak-anak dapat menyimpulkan apa yang ada dalam bacaan teks tersebut. Bisa membaca melalui video, juga dapat membaca melalui buku tema. Perilaku merawat dan melestarikan tumbuhan dan hewan merupakan sikap peduli lingkungan yang dapat kalian lakukan. Cara merawat hewan. 1. Menempatkan hewan di dalam kandang yang sesuai. 2. Menempatkan kandang di tempat yang cukup sinar matahari. 3. Memberi makan dan minum secukupnya. Dan 4. Membersihkan kandang setiap hari. Bagi anak-anak semuanya yang di rumah memiliki hewan peliharaan, entah itu ikan, entah itu itik, sapi, kerbau, atau yang lain, ataupun kucing, anak-anak harus memperhatikan cara kita bagaimana merawat hewan-hewan tersebut. Karena jika kita tidak merawat dengan baik, nanti hewan itu mungkin akan mati, kan kasihan banget ya. Selanjutnya, cara merawat tumbuhan, yaitu yang pertama, menyirami dengan air secara teratur pagi dan sore, memberikan pupuk tanaman yang sesuai, melindungi dari serangan hama dan penyakit. Bisa menggunakan mungkin hama rumput, mungkin hama yang lain, disemprot menggunakan obat-obat yang sudah disediakan ataupun yang ada di toko-toko terdekat. Memangkas tanaman yang sudah tumbuh besar dan lebat. Nah, seperti tumbuhan-tumbuhan yang sudah besar sekali, memang kita butuh memangkas bagian-bagian tertentu agar tidak terjadi ambruk ya nanti ya, tidak terjadi roboh karena tertiup angin yang besar. Kalau terlalu tinggi dan rimbun mungkin juga menimbulkan berbahaya karena dapat rubuh. Baik anak-anak, materi Semar yang disampaikan sudah selesai. Jadi anak-anak bisa mengerjakan tugas tema 3 subtema 3 pembelajaran 3, yaitu anak-anak harus memperbaiki kalimat dengan menambahkan tanda baca atau huruf kapital yang sesuai. Di sini ada 4 kalimat atau pernyataan yang mungkin banyak kesalahan, anak-anak bisa perbaiki. Ini merupakan tugas 1 dari Semar. Ada tugas 2 dari Semar, yaitu ada 4 pernyataan yang bisa anak-anak kerjakan di rumah. Tulis dalam buku tema yang sudah disediakan seperti biasanya. Jawab menggunakan bahasa anak-anak sendiri secara panjang tentunya. Semoga anak-anak dapat mengerjakan tugas dengan baik tanpa kendala suatu apapun. Kali ini selesai sudah pembelajaran 3 bersama Semar. Semar tutup video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.